Oke, selamat sore sahabat petani. Ini kita mau kasih lihat sampel aja ya, buat masukan buat teman-teman ketika ada yang ingin bertani pisang, menanam pisang tapi terlanjur sudah menanam kopi. Demikian juga yang sudah menanam kopi terlanjur menanam kopi tapi ingin juga menanam pisang. Jadi kalau kita lihat di sini sangat serasi ya sebenarnya. Kalau sampai saat ini di sana sudah berbuah ya, udah ada yang berbuah. Untuk penyakit saya lihat belum ada pengaruh ya, belum ada efek ya. Artinya kalau misalnya penyakit pisang nular ke kopi dan penyakit kopi nular ke pisang, sampai saat ini belum ada. Cuma hanya penambahan pupuk ya, kalau kita sarankan kedua-duanya sih sama, lebih suka pupuk kandang atau kompos ataupun kohe ya yang sudah matang untuk kopi, demikian juga untuk pisang. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau sampai saat ini. Ini kalau tidak salah kopinya sudah umur 3 tahunan ya, 3 tahun, sementara pisang umur 1 tahun. Di sana itu udah berbuah tuh. Ya, jadi ini kita buat diselang-selingi dengan pisang ya. Jadi ini kopi. Ya, ini tidak ada pengaruh sebenarnya. Ini kopi Arabica ya, Arabica di tanah karo ya. Jadi mungkin penambahan hanya yang perlu adalah penambahan makanannya saja, berupa pupuk kandang kalau bisa ya, atau pupuk kimia. Memang ini kemarin bibit sebenarnya bukan bibit apa ya, sembarangan sih diambil, hanya beberapa sisipan kemarin yang kita bibitkan sendiri ya, seperti ini. Ini dia, buahnya banyak, tapi ini sebenarnya udah bisa dipotong di atas nih ya teman-teman. Kalau petani kopi usahakan dia pucuk di atas itu dipotong ketika sudah berumur 3 tahun, terus bagusnya dipotong, sisakan sejangkau kita saja ya. Jadi sekitar 1,60 meter lah ya, 1,60. Nah ini dia, ini Arabica di 1256 meter di atas permukaan laut. Jadi ini hanya kebutuhannya hanya pupuk kandang. Ini udah sekitar 3 tahunan ya, umur 3 tahun. Nih bekas panen yang kemarin, cuma memang ini tidak dilakukan pengguntingan. Harusnya ini dilakukan pengguntingan nih ya, harusnya dilakukan pengguntingan. Nanti kita buat lagi mungkin videonya untuk proses pengguntingannya. Ini kan tidak sempat, nanti kita ada juga fokus untuk perawatan kopi Arabica pada umumnya ya. Ini yang bibit sembarangan kemarin disisip, tumbuh di bawah batang kopi, ditanam lagi ya. Ini umur 2 tahun, sisipan juga nih. Jadi kalau posisi muda dia buah ini masih sangat besar, padat. Ini untuk tunas-tunas seperti ini dipotong saja. Ini dia, jadi belum ada pengaruh sebenarnya. Ini kepok kuning ya. Ini barangan merah jaringan kultur juga. Oke, ini dia posisinya. Jadi tidak ada masalah ketika kita gabung kopi dengan pisang. Sampai saat ini belum ada masalah. Hanya saja mungkin penambahan makanan atau unsur hara itu sangat perlu.
Ini anakannya udah 4 nih, 1 2 3 4 barangan merah kultur jaringan ya. Oke teman-teman, seperti ini kondisinya. Tapi saya selalu menyarankan untuk carilah bibit yang benar-benar berkualitas di dalam tanaman-tanaman kita. Yang paling penting itu di sini teman-teman bisa lihat berbagai jenis kopi yang sumber bibitnya itu tidak sesuai. Kalau ini saya yang membibitkan sendiri. Saya membibitkan sendiri di dalam polybag dari buah kopi kita yang di bawah sana yang udah umur 12 tahun. Ini saya polybag, saya ambil bijinya yang paling bagus dulu, yang tidak ada cacatnya, simetris dia bulatnya. Inilah ini. Warnanya akan berbeda. Pasti berbeda. Yang hijau gelap itu yang saya bibitkan semua, saya polybag semua. Tapi kalau ini dari bawah-bawah yang tumbuh di bawah pohon kopi yang lama, jadi diambil sembarangan, pasti akan berbeda daunnya. Kita sendiri sudah tahu nih, teman-teman juga sudah ngelihat perbedaannya. Kalau ini jenis yang ini dia tidak suka mengering ya, dia tidak akan suka mengering ketika sudah panen. Tapi ada yang satu jenis ini ketika kita nanti panen dia akan kering nih, ujung-ujung lengannya ini akan kering. Tapi kalau yang jenis ini tidak, dia tidak suka mengering, bahkan pertumbuhan ininya luar biasa nih tunasnya. Cuma untuk pengguntingannya itu harus rajin nih, harus rajin ya. Jadi untuk perawatannya perlu dilakukan pemangkasan rutin, baru pembatasan sampai 160 cm biar kita gampang nanti ngambilnya. Penambahan makanan biasanya kalau yang sudah kita uji coba kemarin itu paling 6 bulan sekali ya, 6 bulan sekali, sekitar 2 kilo pupuk kandang ya. 2 kilo pupuk kandang cukup dalam 6 bulan sekali. Baru nanti dilakukan penyiraman. Kalau kita lakukan penyiraman POMI ya, POMI 4-in-1 yang sering kita posting juga, itu kita lakukan setelah melakukan pemupukan pupuk kandangnya, jadi sebagai pemasak. Jadi itu juga berfungsi sebagai pengurai ya. Jadi POMI itu memiliki bakteri pengurai ya. Jadi ketika ini kopi di bawah tajak daun kita korek sedikit sekitar 10 cm keliling, baru kita tabur pupuk kandang yang sudah matang, baru kita siram dengan POMI ya. Kita siram dengan POMI, kita tutup lagi, dan jangan lupa disiram ke sekitar bawahnya ya, di bawahnya semua. Jadi daun-daun yang jatuh ini itu akan hancur semua, lebur semua, karena POMI itu mengandung pengurai ya, bakteri pengurai. Jadi itu juga sebagai makanan daripada kopi. Jadi itu akan menambah cadang makanan juga. Selain itu untuk bakteri yang lain juga dihalau sebagai musuh alami. Oke, ini dia ya, seperti saya bilang tadi, dari awalnya belum ada sampai saat ini kita lihat pengaruh daripada kopi ini terhadap tanaman pisang. Ini kemarin pisangnya tidak jadi nih, ini tidak jadi yang pertama, baru kita sisip lagi ya. Ini udah lagi panen juga memang kopinya, ini udah dipanen kemarin nih. Oke, jadi pengguntingan sangat perlu ya, pengguntingan kopi itu sangat perlu. Ini dia yang belum panen. Nah, ini sudah dipanen dan langsung lagi keluar calon bunga. Nah, seperti itu. Jadi ya teman-teman, jangan ragu untuk menggabung dengan pisang ya. Tidak ada efek, tidak ada
menjadi sumber penyakit bagi kopi, baik pun bagi pisang. Hanya saja pengguntingan daun pisang, pengguntingan kopi itu perlu untuk tetap agar sinar matahari tetap masuk ya, untuk menghindari fusarium itu yang sangat rentan ketika kondisinya ataupun kelembabannya tinggi. Oke, mungkin itu aja masukan buat sahabat petani semuanya untuk hari ini, penggabungan antara pisang dengan tanaman kopi arabica ya. Kalau untuk pisangnya pisang kepok kuning ini, barangan merah kultur jaringan ya, juga barangan Medan ada. Jadi kita gabung semua di sini. Oke, itu yang sudah berbuah. Ini pisang Ambon ya. Sudah kita sangkup dengan plastik transparan. Jadi faktor bibit sangat menentukan, teman-teman bisa lihat. Cuma memang kalau untuk di kopi sekarang di Tanah Karo memang umumnya terjadi serangan apa ya, semacam kutu seperti itu. Ini dipotong nih, kepotong, tangkai dipotong lalu patah. Itu sedang banyak sekali, kita belum tahu cara pengendaliannya sampai saat ini. Memang kalau kopi di daerah kita tidak ada yang disemprot dengan pestisida ataupun insek. Oke, mungkin itu dia sahabat petani semuanya.